Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Di sini kami akan menanyakan terkait instrumen atau alat-alat yang ada di laboratorium kimia. Ini alatnya adalah spektrofotometri UV vis. Jadi spektrofotometri UV vis ini alat keluaran termo itu berarti dari Jerman. Kemudian spesifikasinya adalah Orion Akumet 8000. Jadi alat spektrofotometri UV vis ini dia merupakan alat yang lebih dibandingkan dengan alat-alat yang lain. Kenapa alat-alat yang lain? Biasanya teman-teman sekalian pernah dengar single beam dan double beam. Kalau untuk single beam itu biasanya teman-teman itu berarti hanya terdapat satu berkas sinar cahaya yang akan dilewati oleh sampel. Kalau di sini terdapat dua berkas sinar yang akan dilewati oleh sampel, bagian sini untuk bagian belangkonya dan yang di sini adalah bagian untuk sampelnya. Berarti kalau ada double beam berarti terdapat dua kuvet. Jadi kuvetnya juga saya sediakan ada dua. Yang pertama untuk kuvetnya yang untuk belangko dan untuk yang sampel. Jadi kuvetnya itu terdiri dari dua permukaan, bagian permukaan yang bagian kasar dan bagian permukaannya ini bagian bening. Bagian bening ini adalah permukaan yang akan dilewati berkas sinar tadi. Jadi posisinya harus dibentuk seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman bentuknya seperti ini, dia tidak akan dilewati oleh berkas sinar. Jadi karena sinarnya melewati dari sini dan di sini ya, dia harus posisinya seperti ini. Kemudian alat ini dia secara otomatis kita bisa atur secara kita mau analisis ternyata misalnya sampelnya kita terdapat di nomor 2, misalnya atau nomor 3. Kalau misalnya saya biasanya ada analisisnya itu ada beberapa sampel yang saya sudah masukkan dalam kuvet. Misalnya ternyata saya mau pengen baca di nomor 2, tinggal langsung diklik saja, dia secara otomatis akan membaca di nomor 2 seperti ini. Jadi otomatis dia berputar dengan sendiri. Kita mau analisis nomor berapa sesuai dengan kemauan kita seperti itu. Kemudian spektrofotometri UV vis ini untuk menganalisis berbagai dalam bentuk senyawa atau molekul. Jadi ada dua, ultraviolet dan visible. Kalau ultraviolet berarti sinar tidak tampak. Kalau misalnya visible berarti sinar tampak. Ya, artinya kita bisa lihat oleh mata telanjang. Kalau misalnya ultraviolet kan seperti sinar matahari tidak bisa lihat ya. Jadi kalau misalnya seperti itu berarti akan ada senyawa yang kita akan baca nanti akan berubah warna. Jadi harus berwarna. Jadi prinsip dasar dari UV vis itu larutan yang diidentifikasi harus berwarna karena kita bekerja di dalam sinar yang tampak atau bisa dilihat. Jadi yang bisa dilihat oleh mata kita itu berbeda dengan yang di sini penyerapannya. Jadi dari 400 sampai 800 itu adalah spektrum warna yang dihasilkan dari prisma yang ada di dalam sini, komponen monokromator dan sebagainya. Itu saya tidak mungkin buka satu-satu karena kalian sudah dapat itu materinya berdasarkan teori-teori yang ada. Saya hanya menjelaskan bagaimana cara kerja alat ini. Ya, jadi dari 400 sampai 800 itu adalah sinar yang tampak atau yang bisa dilihat. Jadi harus ada namanya berwarna. Prinsip dasarnya harus UV vis itu berwarna larutannya. Kemudian kalau berwarna seperti itu, berarti teman-teman sekalian harus mendapatkan beberapa komponen. Kalau ini kekurangannya harus berwarna, dan yang diidentifikasi itu bukan atom atau unsurnya, hanya dalam bentuk senyawa. Berarti akan ada penambahan senyawa-senyawa atau reagen-reagen untuk supaya dia berubah warna. Jadi dia harus berwarna. Setelah berwarna baru itu bisa dibaca. Jadi baca dari berdasarkan penyenggoloman yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya besi itu 473, jadi harus dibaca di 473 besinya. Kemudian juga logam-logam yang lain seperti itu. Jadi intinya adalah harus ada reagen penompres atau reagen untuk pewarna. Bukan berarti ditambahkan yang bubuk warna, tapi senyawa ketika ditambahkan dengan reagen itu dia akan berubah warna sedikit. Jadi seperti ini, intinya adalah harus berwarna. Jadi keunggulan yang kedua adalah UV vis ini dia bisa membaca di daerah yang tidak berwarna, di ultraviolet. Jadi ada dua, ultraviolet dan visible. Jadi ultraviolet itu larutan yang tidak berwarna nanti. Seperti yang larutan tidak berwarna itu biasanya dalam bentuk senyawa, karena ini hanya mengidentifikasi dalam bentuk senyawa ya, bukan unsurnya. Biasanya kan teman-teman sekalian sudah Vito. Iya. Vito biasanya menganalisis apa? Metabolis sekunder. Metabolis sekunder apa biasanya? Nah, di sini juga bisa menganalisis itu. Karena flavonoid tersebut itu dia masuk di dalam range untuk ultraviolet. Jadi senyawa yang dihasilkan di sini bisa membaca metabolis sekunder baik alkaloid, flavonoid, terpenoid, steroid. Ya, di sini bisa dibaca dengan itu berdasarkan, tapi tidak mungkin langsung dibaca begitu saja, tapi akan memenuhi segala prosedur atau preparasi sebelumnya. Tidak mungkin kayak daun yang kalian mau identifikasi flavonoidnya langsung kasih masuk daun di dalam kan? Tidak mungkin di dalam kulit kasih masuk daun toh, jadi harus dalam bentuk cairan. Jadi harus dipreparasi dulu terlebih dahulu. Seperti mungkin itu kalau mau tanyakan. Kalau untuk penggunaannya bagaimana Kak? Misalnya lama dicop begitu Kak, lama pemakaian, apa harus dikasih mati dulu? Kalau untuk penggunaannya ini teman-teman sekalian biasanya
mungkin teman-teman sekalian berpikir bahwa harus dipanaskan terlebih dahulu dan sebagainya. Kalau ini alatnya bisa mudah langsung digunakan, tapi dengan persyaratan adalah teman-teman sekalian harus memang benar-benar alatnya itu bisa langsung. Kalau ini cara penggunaannya langsung dinyalakan, bisa langsung digunakan. Tapi dengan persyaratan saya setiap 6 bulan itu alatnya itu harus dikalibrasi. Jadi setiap 6 bulan itu saya konsultasi di pihak Thermo yang ada di Indonesia. Saya sering menggunakan konsultasi bagaimana untuk alat-alatnya ini sering dikalibrasi, karena memang prosedurnya alat itu kalau misalnya sering dikalibrasi berarti tingkat keakuratan dari alat tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya alatnya tidak sering dikalibrasi berarti patut dipertanyakan bahwa hasilnya memang benar-benar tepat. Jadi sesuai dengan standarnya saya setiap 6 bulan itu harus konsultasi dengan pihak Thermo untuk kalibrasi alat tersebut. Karena teman-teman sekalian itu bercerita tentang analisis itu harus benar-benar tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jadi baik pembacaan dan sebagainya harus benar-benar secara akurat. Seperti itu. Saya adalah namanya rotary evaporator. Biasanya teman-teman sekalian kalau misalnya dapat ekstrak atau apapun ekstrak kental itu biasanya teman-teman harus mau benar-benar ekstrak kental, bukan seperti itu bisa. Nah, di depan teman-teman sekalian ini mungkin teman-teman belum pernah melihat rotary evaporator seperti apa. Jadi adalah ini seperti adalah rotary evaporator. Rotary evaporator itu terdiri dari beberapa. Jadi kalau misalnya ini yang punya kita, tapi dia udah kayak lama ya. Tapi yang baru itu ada di bawah. Jadi ini tempat sampelnya. Jadi ini namanya labu koparia. Fungsinya sampelnya dimasukkan ke dalam sini ya. Jadi ini yang namanya merupakan prinsip dasarnya adalah destilasi azeotrop. Destilasi azeotrop itu adalah di mana tekanan yang di dalam itu dikurangi sehingga mengakibatkan larutan yang ada di dalam itu menguap bukan pada suhu yang ada pada di dirinya sendiri. Misalnya metanol. Metanol itu kan suhu 70-80 derajat Celcius. Di sini diatur sesuai dengan penanganan heatnya, jadi menggunakan media air, penanas air. Dia diukur di 40 sampai dengan 50. Jadi 40 kan tidak mungkin metanol menguap ya, karena dia merupakan destilasi azeotrop, makanya tekanan yang ada di dalam itu dimasukkan ke dalam sehingga mengakibatkan suhu dari yang pelarut itu yang seharusnya dia menguap pada suhu yang telah ditentukan oleh yang tadi 40 derajat. Kenapa seperti itu? Karena biasanya senyawa-senyawa yang ada di dalam organik itu biasanya akan rusak pada suhu misalnya 80 atau 70. Makanya harus diturunkan suhunya supaya memang benar-benar suhu yang ada di dalam itu tidak akan merusak atau berubah dari struktur yang ada di dalam senyawa-senyawa metabolis sekunder biasanya. Ini kenapa ditaruh di sini? Karena biasanya teman-teman sekalian dia lebih identik dengan lab organik. Jadi biasanya teman-teman sekalian kalau ingin bikin ekstrak itu harus benar-benar senyawa yang ada di dalam itu tidak rusak atau tidak terjadi degradasi atau degradasi itu misalnya perubahan struktur dari senyawa yang kita miliki. Biasanya kan kalau misalnya pelapornya sudah C-nya sudah apa jadi bagaimana dan sebagainya supaya mempertahankan si strukturnya tidak terjadi degradasi strukturnya sehingga mengakibatkan memang benar-benar akan dianalisis. Jadi prinsipnya tadi nanti ini penanas airnya dipanaskan kemudian ini akan berputar ya. Kenapa harus berputar? Supaya memang benar-benar semua yang ada di dalam itu memang terkena panas tadi. Jadi memang secara menyeluruh panasnya, kemudian ditekan dipakai vakum. Jadi tekanannya itu tadi itu dari vakum ya, dikecil tekanannya diperkecil sehingga pada saat dipanaskan itu menguap itu ya kan harusnya kan menguap nanti pelarutnya kan, sisanya tinggal ekstrak yang dihasilkan. Jadi ekstrak penguapannya di sini mulai kondensor, di sini berubah dari pasta gas berubah jadi cair kemudian ditampung di sini. Jadi kita di sini biasanya kalau pakai itu lampunya diganti-ganti. Kalau misalnya kita sampelnya berbeda berarti harus lampunya berbeda. Supaya mengantisipasi jangan sampai sampel yang satu dengan yang lain tercampur. Kemudian di sini vakumnya ini dia sebenarnya sama seperti yang ada di bengkel-bengkel teman-teman. Cuman ini adalahnya supaya tekanannya lebih kecil. Kalau yang di sana itu tekanannya sampai dengan 2 bar dan 3 bar sehingga mengakibatkan nanti pecah itu alat-alatnya. Cuman ini konsentrasinya kecil sehingga mengakibatkan semua yang ada di dalam itu bisa mudah langsung menguap tanpa sampai dengan biasanya kan destilasi itu kan pemisahan berdasarkan titik didih kan. Nah di sini titik didihnya tidak sesuai dengan yang diisi itu karena tekanannya diberikan tekanan sehingga mengakibatkan suhu yang seharusnya menguap di 80 dia sudah di 40 sudah menguap. Nanti hasilnya berupa jadi ekstrak kental, memang benar-benar kental seperti kalian pernah minum kurkuma plus atau bentuknya seperti madu. Kalau misalnya dia kental seperti itu ya. Jadi dihasilkan ini masih alat secara konvensional untuk pembuatan ekstrak. Mungkin ada ditanyakan lagi? Nanti ekstraknya kan biasanya ada ekstrak cair, ekstrak yang kental, yang dingin Pak. Nanti ini di sini Pak? Kita hanya tetap ekstraknya cair kental. Tidak sampai kering. Biasanya kan ada biasanya kan ekstrak itu kan bentuknya adalah bermacam-macam, teman-teman sekalian sudah tahu. Tapi biasanya kalau kita ada 2 ya, namanya fly ash dry. Fly ash dry itu kalau misalnya teman-teman sekalian itu dia dalam bentuk bubuk. Kalau fly ash dry itu dia dalam bentuk suhunya tekanannya juga diatur. Jadi pokoknya
intinya dalam kalau misalnya dalam bentuk cair, kalau misalnya bentuk masih cair berarti masih ada pelarut di dalam. Ya, ingat kalau misalnya cair berarti masih ada pelarut di dalam. Kalau memang benar-benar ekstrak kental itu memang benar-benar berarti senyawa yang ada di dalamnya itu memang benar-benar sudah keluar, tapi dengan persyaratan konsentrasi yang si pelarutnya itu sangat kecil. Kalau cair berarti sudah banyak, masih banyak itu pelarutnya di dalam. Kalau kering itu biasanya teman-teman sekalian, biasanya kalau sudah kering itu berarti sudah tidak ada airnya di dalam, sudah tidak ada komponen-komponen yang di dalam. Biasanya kalau misalnya teman-teman sekalian yang sudah kering itu biasanya udah memang benar-benar apa namanya, kalau di fresh air dry itu dia suhunya 40 tetap, tapi biasanya teman-teman sekalian kayak macam sudah mau dekat overcook atau overcook mau hangus. Sebenarnya itu tidak boleh, dalam analisis itu tidak boleh dalam bentuk overcook, karena overcook itu berarti suhunya sudah melebihi dari suhu yang pelarut yang sudah melebihi 90 atau 80 derajat Celcius. Biasanya teman-teman sekalian itu biasanya menggunakan pakai destilasi penganas uap. Biasanya penganas uap, tahu penganas uap di dandang biasanya untuk kemudian dipanaskan. Kan otomatis itu kan ada uap air di dalam yang jatuh di dalam situ. Biasanya seperti itu. Biasanya teman-teman sekalian kalau misalnya pengen jadi kering dipanaskan langsung di penanas. Tidak boleh seperti itu sebenarnya, karena akan merusak struktur senyawa yang ada di dalam. Biasanya yang paling susah, yang paling cepat itu terusak itu adalah si terpenoid sama steroid yang tidak tahan panas. Biasanya seperti itu. Kalau alkaloid mungkin maybe 80 atau 80 dia masih ada, cuma steroid sama terpenoid itu sangat-sangat rentan dengan yang tadi, makanya harus memang benar-benar suhunya di bawah. Tanyakan lagi? Tergantung dari banyaknya sampel. Kalau misalnya sampel cuma sedikit sekali dulu kan otomatis cepat. Kalau misalnya banyak sampel ini ya nanti lama juga. Tergantung juga pelarutnya. Biasanya yang paling cepat itu adalah heksa sama etilacetat, karena debit-debitnya tidak lebih dari 80 kan. Jadi biasanya ekstrak fraksi etil, biasa ekstrak fraksi heksan dia cepat karena pelarutnya tergantung pelarutnya yang maksudnya. Dan biasanya kalau yang paling lama itu adalah aseton yang paling lama, dan fraksi air. Kalau fraksi air panas itu lama 2 sampai 3 hari terus kita. Pokoknya hal-hal yang diperhatikan sebelum itu adalah jangan sampai sampelnya kena air. Karena kalau kena air berarti akan lama, dan biasanya sampelnya itu bisa berjamuran kalau misalnya 2 sampai 3 hari dibiarkan. Sekarang kita itu sampai kalau misalnya bertahun-tahun itu alhamdulillah sampai sekarang tidak berjamur, karena benar-benar pelarutnya tidak ada kena air sedikit pun. Seperti intinya adalah ketika kita mau pakai tekanannya di sini, misalkan tekanannya itu tidak boleh lebih dari yang sudah ditetapkan. Jadi seperti biasanya kan kalau misalnya tekanannya terlalu besar akhirnya mengakibatkan yang di dalam sini bercampur yang di sablon. Seperti itu. Nanti ditanyakan. Sudah jelas. Kalau sudah jelas, sekian dari saya. Mungkin teman-teman bisa beraktivitas lagi. Jadi nama adalah XLF, X-ray Lutensi. Jadi sistem kerjanya ini sudah dikerjakan dengan oleh mesin, tinggal orang atur, orang input, orang perintahkan lewat monitor sini, dan dia akan bekerja secara otomatis. Nah, prinsip kerjanya itu sendiri, dia menggunakan gelombang elektromagnetik yaitu berupa sinar X. Jadi sinar X ini nanti akan ditembakkan ke sebuah logam. Nah, dari sebuah logam itu pasti akan terpencar beberapa elektron dari yang terpencar itu yang akan dianalisis di sini. Holder. Jadi kalau yang dua ini dia untuk kalibrasi, yang ini dia untuk quality check. Untuk mengoperasikan ini alat, dia butuh 18 menit untuk bawa dan up. Jadi sampel yang bisa dipakai alat ini pertama bisa batuan, yang syarat cuman ada 3 syaratnya sini. Sampel yang bisa teruji, dia dalam bentuk serbuk, padatan. Kalau di padatan ini ada catatan lagi, dia harus rata. Ratanya ini seperti ini. Tidak boleh dia padat tapi tidak rata, karena tidak akan bisa diuji. Ini salah satu quality check ini. Jadi harus padat begini ketika kita pakai sampel misalkan tanah. Jadi terang harus buat seperti ini ke tanah padatannya. Yang terakhir itu cairan. Jadi air juga bisa terukur di sini. Kandungan airnya itu apa? Mungkin ada hidrogen, oksigen seperti itu. Pertama, orang cuma harus pakai ini. Handstone ya. Supaya sampel orang tidak terkontaminasi dari tangan orang. Ya. Karena ini kan dia berupa di sinar pakai sinar, dia mau pindah dengan sinar X kan. Jadi apa yang ada di sampel sini dia akan dibaca oleh mesin ini, alat ini. Macam ini. Ini beberapa sampel yang termasuk uji. Ini batu kapur yang warna putih.
Iya, jadi orang belum serbuk. Jadi dia butuh 18 menit untuk melawan ngap, baru bisa teroperasikan. Nanti sebentar ketika sudah selesai dikeramin, nanti akan kalian ketika orang setting di sini, nah mesinnya akan bergerak sendiri sini. Dia tarik sini, bawaan ke dalam sini. Nanti akan dianalisis. Jadi waktu yang diperlukan untuk menganalisis satu sampel itu dia 7 sampai 8 menit. Oh, Seperti itu. Jadi ini kita menggunakan cari definasi di sini di result. dari satu. Misalkan ini sampelnya mahasiswa fisika S1, tapi murni sampel cuci. Jadi dia punya pasir yang dihaluskan. Nah, dari sampel yang ini dia akan bandingkan sampel yang dicuci sama sampel yang tidak dicuci. Cucinya itu pakai aquades. Nah, ini sampel dicuci ditemukan beberapa kandungan unsur kimia, mulai dari Na2O, MgO, Al2O3. Grafiknya bisa lihat sini. Wah, ini di presentasinya berbalik. Jadi grafik ini terbuat berdasarkan yang ini. Data yang dulu kan. Data yang ini. Sebenarnya ini berbicara tentang panjang gelombang berarti panjang gelombang warna. Sinatex kan? Mau bakal kalibrasi, terang lihat sampel tembaganya ini di mana? Terletak di nomor berapa? Ini kan A1. Ada terletakkan A1. Baru recall, baru ini max. Ini terang jalankan. Insya. Nah, ini mau panjang sendiri. Baru dia mau tembak. Nah, dia mau lagi di situ. Oh, dia mau. Ambil. Dia memang tadi sih mendeteksi dosa. Kita dengar di video. Jadi dia yang di dalam ini bisa terempat, jadi sampai 5-6 sampel bisa termasukkan sekaligus. Tergantung perintah yang terjadi. Kayak yang perintahkan yang pertama B1 ini baca duluan, baru mau antrian sesuai dengan terang perintah ini. Jadi tidak mesti satu terlepas masuk. Jadi yang kosong ini boleh terang isi dengan sampel yang ada. Tapi tidak bisa full kak. Kalau misalnya terlalu sama full, Bisa. Tapi nanti kalau misalkan dia bilang terlalu full, dia mau bilang kan sini. Berarti terkasih hilang. Nah, dia butuh 7 sampai 8 menit. Itu 24 kan? Selesainya 33 detik. Semua unsur kimia yang di dalam satu sampel itu bisa dideteksi oleh sini. Kalau selesai dia analisis, akan dikembalikan lagi ke tempat semula dan tidak akan pernah salah. Mesin yang bakar kerja. Langsung balik. tapi boleh mau delete di data-data. Enggak boleh mau delete di data-data. Baru orang punya data lagi lupa delay. Salah operasikan alat. Nah, ini dia. Oh, kalau so finish Kalau kita tulis ini oke. kita tulis out ini. Ini exactly. X-ray diffraction. Nanti akan berbicara tentang warna-warni sepanjang gelombang. Sama aja dengan itu. Ini juga menggunakan sinar X. Ditembakkan dalam satu logam. Cuman yang sana sini bisa menghasilkan hasil karakterisasi muncul unsur kimia. Di sini hanya akan muncul kayak grafik sana. Karena di sini dia hampir sama dengan spektroskopi. Sebenarnya mau ada yang panjang gelombang kan? Jadi kita bisa begini. Jadi di sini bisa terlihat ukuran sampelnya itu berapa, kemurnian sampelnya berapa, kristalisasi sampelnya bagaimana. Nah, kurang lebih mungkin hasil dari yang ekstras ini. Ini cuma dalam bentuk warna seperti ini. Nah, terus DP kekurangan di sini adalah 1, dari segi biaya mahal. Mau baik sampel terus tidak dapat menganalisis sampel organik. Itu kekurangan baru sampel hanya dapat berupa bentuk. Oh, kalau ekstras ini cuma dapat yang bubuk-bubuk. Jadi padat sama ceret tidak bisa. Kalau ekstras ini cuma satu jenis Tapi tidak bisa. semua sampel harus bisa.
Iya, harus halus. Nah, itulah penjelasan mengenai dua alat yang telah dijelaskan Kak tadi. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.